mengenai pencekalan, ya, cegah dan tangkal, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada termohon dan turut termohon yang mengakui bahwa Mas Roy saat ini sudah tidak lagi dicekal. Itu yang penting dulu. Artinya hal yang sama berlaku juga kepada Dr. Tifa, bahwa Dr. Tifa dan Mas Roy tidak lagi dicekal. Cuma yang kami permasalahkan adalah tindakan dari tanggal 11 Desember 2025 sampai 11 Juni, which is 6 bulan 2026, itu adalah tindakan yang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kopi Hitam 26. Oke, di video kali ini menampilkan pernyataan Refly Harun bersama tim hukum setelah persidangan pra-peradilan jilid 4 terkait kasus Roy Suryo. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan. Tim kuasa hukum mempermasalahkan ketidakjelasan penyampaian SPDP, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Mereka menilai perubahan pasal dalam SPDP dari KUHP lama ke KUHP baru adalah hal substantif, bukan sekedar administratif, sehingga wajib diberitahukan kepada tersangka. Tim hukum mengkritik tindakan pencekalan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa selama 6 bulan, dari mulai 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026, yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak tersangka. Hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal dan fatal. Tapi Harun juga menolak anggapan bahwa pra-peradilan ini boros. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk membela hak konstitusional tersangka yang di tengah proses penyidikan yang dianggap berlarut-larut. Oke, kita lihat pernyataan Refly Harun. Bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Karena berlakunya KUHP yang baru. Jadi pasal 310, 311 berubah menjadi pasal 433, 434. Dan pasal-pasal yang terkait dengan KUHP lama diganti dengan KUHP yang baru. Bahkan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Siapa bilang ini hanya administratif? Ini substantif dan harus disampaikan kepada tersangka karena ini terkait dengan pembelaan. Dia tadi mengatakan, lah kan katanya tidak terhalang untuk melakukan pembelaan dan lain sebagainya. Ya itu karena kita kreatif. Kita mencari informasi dan kebetulan salah satu informasinya kita dapatkan dari surat yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada kita. Di mana dalam surat Komnas HAM itu ada lampiran-lampirannya, ya. Ada lampiran-lampirannya. Salah satu lampirannya itu adalah mengenai sprindik yang baru atau SPDP yang baru atau sprindik yang baru. Jadi sekali lagi karena kita mendapatkan informasi dari pihak lain, bukan dari pihak yang punya kewajiban. Itu satu hal. Yang kedua, mengenai pencekalan, ya, cegah dan tangkal, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada termohon dan turut termohon yang mengakui bahwa Mas Roy saat ini sudah tidak lagi dicekal. Itu yang penting dulu. Artinya hal yang sama berlaku juga kepada Dr. Tifa, bahwa Dr. Tifa dan Mas Roy tidak lagi dicekal. Cuma yang kami permasalahkan adalah tindakan dari tanggal 11 Desember 2025 sampai 11 Juni, which is 6 bulan 2026, itu adalah tindakan yang ilegal, tindakan yang tidak sah. Kenapa? Kami tidak mempermasalahkan kewenangan untuk meminta pencekalan dari penyidik, tetapi persoalannya adalah bahwa pencekalan selama 6 bulan itu tidak disampaikan, tidak diberitahukan kepada tersangka, dan ini fatal. Orang akan mengatakan, toh akhirnya tahu juga. Ya tidak bisa begitu, tidak bisa
kita tahu dari jalan samping. Kita harus tahu dari orang yang punya otoritas, punya kewenangan untuk melakukan pencekalan tersebut. Jadi kalau mereka mengatakan itu administrasi dan lain sebagainya, ini fatal. Karena pencekalan itu adalah salah satu upaya paksa di mana orang dilarang untuk berpergian keluar wilayah Republik Indonesia. Itu dua. Yang ketiga, ada kesan bahwa yang ketiga yang kami permasalahkan adalah penggunaan rezim KUHP lama dan KUHP baru yang memunculkan ketidakpastian hukum atau legal uncertainty. Dia mengatakan tidak boleh mempermasalahkan pokok perkara, dan kita tidak mempermasalahkan pokok perkaranya, kita tidak mempermasalahkan isinya, tapi yang kami permasalahkan adalah ketidakpastian penerapan antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Sebenarnya mana yang mau digunakan? Karena dalam putusan selah Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyidangkan kasus Dr. Tifa, penggunaan rezim yang berbeda ini kemudian menjadi dasar untuk mengatakan dakwaan batal demi hukum. Kalau dakwaan batal demi hukum karena menerapkan rezim yang berbeda, maka dalam rezim penersangkaan pun harusnya batal juga karena menerapkan rezim yang berbeda. Jadi kita tidak mempermasalahkan soal yang kita permasalahkan adalah proses penersangkaannya yang memang sampai saat ini Mas Roy masih sebagai tersangka. Itu tiga hal yang kita bisa jawab dari apa yang disampaikan oleh pihak penuntut. Tapi dari pihak termohon. Lalu dari pihak turut termohon yang sebenarnya kami tidak minta juga untuk menjawab. Yang kami minta mereka hanya patuh saja, tapi rupanya mereka ikut menjawab. Contoh ya, mereka mengatakan soal boros, ada kan? Saya kira perspektif bahwa pengadilan ini boros karena Mas Roy mengajukan pra-peradilan itu adalah perspektif yang sesat, yang keliru sama sekali. Kalau kita mau bicara boros, maka Mas Roy dan Dr. Tifa serta teman-teman lainnya tidak ditersangkakan. Itu kalau kita bicara tidak boros. Kenapa? Karena yang mereka katakan sebagai kejahatan atau tindak pidana itu adalah malah in prohibita, sesuatu yang dilarang tetapi masih debatable. Apakah benar Mas Roy melakukan misalnya fitnah sementara ijazahnya tidak bisa atau belum dibuktikan? Apakah betul Mas Roy membuat misalnya apa yang namanya pencemaran nama baik sementara ada alasan pemaaf demi kepentingan umum misalnya? Apa benar Mas Roy melakukan edit atau manipulasi dokumen? Jadi semua itu di ranah konstitusi yang dilindungi oleh pasal 28 bahwa ada kebebasan berserikat, berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi kalau kita bicara tentang boros, negara ini terlalu boros karena mengentertain Jokowi. Itu yang membuat negara ini boros. Bayangkan kasus sesederhana ini kemudian panjang sekali proses penyidikannya. Karena tadi back and forth maju mundurnya bukan di tersangka karena tersangka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Back and forth-nya ya ada di penyidik dan kemudian komunikasi dengan Solo yang kita tahu beberapa kali termasuk menawarkan yang namanya restoratif justice. Jadi kalau perspektif borosnya jangan dikenakan pada kami karena kami adalah membela hak kami, tapi perspektif borosnya tanyakan pada pengadu yang menurut saya terlalu melodramatik. Dikatakan ijazahnya palsu, bukan ditunjukkan, tetapi kemudian main drama, merasa dihina sehina-hinanya dan lain sebagainya. Mas Roy dikatakan ijazah S3-nya palsu tapi langsung ditunjukkan. Selesai sekarang ya. Perkara kemudian masih ada yang mengadukan itu soal lain, bisa kita buktikan nantinya. Kemudian menguji pokok perkara. Siapa yang menguji pokok perkara di sini? Kita sama sekali tidak menguji pokok perkara. Yang kita uji itu surat menyuratnya baru, yaitu penyampaian SPDP kepada tersangka yang merupakan hak, penyampaian pencekalan kepada tersangka yang merupakan hak, kemudian minta agar tidak digunakan rezim KUHP yang dua-duanya sehingga memunculkan ketidakpastian hukum sehingga akan menyulitkan pada pembelaan. Itu yang kita sampaikan. Kita belum menguji. Jangan lupa like, share, dan komen. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.